Salam Merdeka. Perkenalkan, saya Anissa Fatika Fajarini, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 3 Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Silahkan selamat menyimak. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan dimaknai sebagai daya upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri dengki dan egois untuk mencapai kesuksesan di masa depannya. Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Menjadi manusia merdeka berarti tidak hidup terkungkung dalam suatu perintah yang sifatnya memaksa. 2. Mampu mengembangkan dan mengeksplorasi segenap kemampuan secara mandiri. Ketiga, cakap mengatur hidupnya dan tertib. Sederhananya, pendidikan menjadikan orang yang mudah diatur tetapi bukan untuk disetir. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang metode among siswa. Kedua, prinsip melakukan perubahan berasaskan trikon. Ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. 4. Pendidikan yang menuntun pada kodratnya. 5. Pendidikan berpihak pada murid. 6. Pendidikan budi pekerti. Dan yang terakhir, filosofi pendidikan ibarat menanam padi. Baiklah, mari kita simak satu persatu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah metode among siswa. Yang 1, ing ngarsa sung tulodo. Kedua, ing madya mangun karso. Ketiga, tutburi handayani. Penjelasannya, ing ngarsa sung tulodo artinya guru harus bisa menjadi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri anak didiknya untuk terus belajar, untuk terus berkarya, dan untuk terus berinovasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, guru harus memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak didiknya ke jalan yang baik dan benar. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan berasaskan trikon. Asas trikon ada 3 poin. Yang pertama, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang ketiga adalah tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Ada 3 pusat pendidikan untuk belajar anak-anak. Yang pertama dan yang paling utama adalah keluarga, yaitu orang tua atau wali murid. Yang kedua adalah sekolah, yaitu ada kepala sekolah, guru, karyawan, TU, beserta peserta didik. Dan yang ketiga adalah masyarakat.
Pemikiran yang keempat adalah pendidikan yang menuntun pada kodratnya. Cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat perubahan zaman. Kodrat alam terkait dengan dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan bagian dasar pendidikan murid, yaitu berhubungan dengan isi dan irama. Dalam konteks pembelajaran di kelas, pendidik harus membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Yang kelima adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi, sebagai seorang pendidik harus 1. Memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberi kesempatan kepada murid untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta harus menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya yang keenam adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Budi pekerti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik berkewajiban memberikan teladan dan pembiasaan positif untuk menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik. Pemikiran yang terakhir adalah filosofi pendidikan ibarat menanam padi. Pendidik ibarat petani atau juru tani. Karena sebagai seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dapat diperbaiki. Tetapi hal yang perlu diperhatikan, ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Itu dikaitkan dengan pendidikan, maksudnya bahwa kita tidak bisa mengubah kodrat anak didik kita, namun kita bisa menuntun mereka untuk menemukan dan menggali serta mengembangkan potensinya agar mencapai kehidupan yang bahagia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik guru ideal berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan guru ideal. Yang pertama, guru mampu menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan suatu hal jika memang itu bukan kemampuannya. Yang kedua, guru mampu menjadi teladan yang baik bagi murid, karena guru adalah panutan. Sebagai guru, hendaknya memberikan contoh-contoh positif di depan muridnya. Yang ketiga, guru senantiasa mampu memberi motivasi kepada muridnya selama proses pendidikan berjalan. Yang keempat, guru mampu untuk setia memberikan bimbingan bagi muridnya dalam kondisi apapun. Yang kelima, dalam proses pembelajaran, guru harus berpihak kepada murid. Bagaimana seorang guru harus merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan berbagai metode dan aktivitas. Yang keenam,
guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan. Dan yang terakhir, guru mampu memahami karakter dan potensi masing-masing muridnya agar nantinya ketika membuat bahan ajar atau perangkat ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masing-masing murid. Pembahasan selanjutnya adalah tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks pendidikan saat ini. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan pada pendidikan saat ini untuk menjawab perkembangan zaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu harus memerdekakan. Kata kuncinya adalah merdeka. Kemerdekaan atau memerdekakan mencangkup 3 pengertian, yaitu pertama, pendidikan yang menekankan kemandirian anak didik. Kekuatan diri sendiri tidak bergantung pada orang lain. Kedua, pendidikan yang menekankan kemerdekaan lahir dan batin. Bagaimana anak tidak tertekan, teraniaya, tetapi mereka belajar dengan bahagia. Yang ketiga, pendidikan yang menekankan keterlibatan murid. Murid sebagai pusat dan subjek pembelajaran. Pendidik berperan dalam proses memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang, serta mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang sekali lagi berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya perkenankan saya menjelaskan tentang penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di SMP Negeri 3 Kutoinangun, tempat saya bertugas. Ada banyak kegiatan yang arahnya untuk penguatan karakter peserta didik. Di antaranya yaitu penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan membudayakan 5S setiap hari. Guru menyambut murid di depan pintu gerbang di pagi hari. Secara terjadwal, kegiatan pembiasaan di hari Jumat pagi berupa kegiatan Jumat ngaji. Juga ada kegiatan sholat duha dan duhur berjamaah yang diimami oleh Bapak Guru SMP Negeri 3 Kutoinangun. Dan juga peringatan Hari Besar Keagamaan diperingati di SMP Negeri 3 Kutoinangun. Selain itu juga ada pembiasaan yang terjadwal yaitu Jumat Sehat, di mana peserta didik bersama dengan Bapak Ibu guru staf karyawan SMP Negeri 3 Kutoinangun bersama-sama untuk melaksanakan senam yang dipimpin oleh peserta OSIS. Tak ketinggalan juga ada program ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMP Negeri 3 Kutoinangun, baik ekstrakurikuler wajib maupun pilihan. Anak-anak diminta untuk memilih sesuai dengan bakat minat mereka. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diantaranya berupa pramuka, PMR, marching band, ECC, BTQ, TIK, sepak bola, tenis meja, dan silat. Selanjutnya adalah penanaman karakter cinta tanah air melalui kegiatan upacara rutin setiap hari Senin, juga upacara untuk memperingati Hari Besar Nasional. Penanaman karakter cinta lingkungan juga dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kutoinangun, yaitu melalui kegiatan pembiasaan piket harian membersihkan ruang kelas dan perawatan lingkungan sekitar sekolah pada Jumat Bersih. Kemudian juga ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berupa pengolahan sampah dan vertical garden. Penanaman cinta budaya lokal.
di antaranya dengan kegiatan pagelaran seni, gelar karya seni proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler seni, tari, dan seni musik. Selain itu, SMP Negeri 3 Kutowinangun juga berusaha untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpihak pada murid, yaitu berupa menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi di kelas. Kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, melibatkan murid untuk berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran, dan guru juga menggunakan metode yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan program yang terakhir adalah melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan, yaitu diantaranya bekerja sama dengan Koramil TNI untuk penanaman kedisiplinan, mengundang orang tua atau wali murid dalam kegiatan di sekolah. Dalam proses pelaksanaan program, tak ayal tentunya ada tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Berikut ini tantangan dan juga solusi yang diberikan dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Yang pertama adalah masih rendahnya partisipasi murid dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Kedua, belum optimalnya peran orang tua dalam program sekolah. Yang ketiga, pemahaman guru yang masih belum menyeluruh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Oleh karena itu, solusi yang diberikan adalah 1. Memberikan ruang lebih untuk murid berekspresi sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Sekolah bisa melaksanakan atau membuat program-program yang menarik bagi peserta didik dan tanpa juga mengesampingkan potensi mereka. Kedua, adanya ruang kolaborasi sesama guru untuk saling berbagi praktik baik. Ketiga, sekolah aktif untuk melibatkan orang tua, wali murid, komite, serta masyarakat dalam program sekolah dan mensosialisasikannya di sekolah melalui sosial media juga. Dan yang terakhir, kepala sekolah memberikan dorongan dan dukungan kepada guru untuk melakukan pengembangan diri sesuai dengan apa yang Demikian presentasi dari saya. Buah buni, buah jarak ditanam di lahan hijau. Mari bergerak untuk Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa. Salam merdeka.